Prabowo Subianto disebut akan maju dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Nama Prabowo merajai sejumlah hasil survei, namun elektabilitas Prabowo disebut stagnan. Bagaimana peluang Prabowo jika kembali maju di Pilpres 2024? Mengapa kemudian Gerindra masih ngotot agar Prabowo kembali menjadi capres? Saya akan diskusikan malam hari ini mengukur peluang Prabowo maju Pilpres 2024. Ada Pak Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Mas Hanta Yuda, bacaan Anda dari luar seperti apa? Anda membaca pernyataan Sekjen Gerindra Prabowo akan maju di 2024 ini seperti apa? Apakah ini cek ombak saja menurut Anda atau memang peluang itu masih sangat besar bagi Pak Prabowo Subianto? Ya, pernyataan Sekjen ini tentu bukan pernyataan personal. Tentu saja ini bagian dari, walaupun tidak secara ofisial, tetapi bagian dari kalau saya membacanya. Jadi yang dilakukan bukan sekedar cek ombak. Menurut saya penting dilakukan oleh Gerindra untuk memunculkan kembali nama Pak Prabowo, bukan sekedar beredar dalam survei. Kalaupun survei sebenarnya secara angka tidak begitu menggembirakan dibandingkan perolehan beliau ketika di Pilpres yang lalu, dan beda dengan figur baru. Figur lama harusnya mengejutkan dengan angka, meskipun memang Pak Prabowo relatif masih selalu berada di 2 atau 3 besar survei elektabilitas. Tapi saya membacanya begini, Bung Reinhardt. Ini penting bagi Gerindra karena apa? Satu, maju atau tidak maju, atau ada peluang maju bagi Pak Prabowo, ini penting karena untuk menjaga stabilitas elektabilitas Pak Prabowo. Kalau Prabowo tidak dimunculkan sejak sekarang, maka elektabilitasnya semakin merosot. Kesalip oleh Ganjar Pranowo, oleh Anies Baswedan, seterusnya. Sehingga penting memunculkan kembali bahwa Pak Prabowo akan maju kembali di 2024. Sehingga itu penting bagi Gerindra, menurut saya, bacaan saya. Meskipun perlu dipikirkan strategi barunya. Yang kedua, ini penting juga bagi Partai Gerindra untuk melakukan stabilisasi di internal partainya. Menstabilkan internal. Figur Pak Prabowo ini menpak di internal. Sehingga kalau muncul nama Pak Prabowo, kalau ada keinginan-keinginan lain, itu relatif bisa semakin stabil. Riak-riak politik, mungkin ada faksionalisme mengecil peluangnya. Yang ketiga, menurut saya juga penting ya, untuk tadi seperti Bung Daniel katakan, juga Pak Ahmad betul tadi, soal elektabilitas partai, soal efek ekor jas atau kotel efek. Ini juga penting bagi Gerindra. Elektabilitas Gerindra relatif tinggi juga bagian dari Pak Prabowo, itu penting. Dan yang paling penting menurut saya adalah, yang paling nomor 4 ini adalah, nama Pak Prabowo dimunculkan menjadi capres, itu sekaligus meninggikan harga tiket Gerindra. Persoalan tiket ini akan diberikan kepada orang lain, justru menjadi tinggi. Karena Prabowo masih maju. Beda, kalau sejak awal Prabowo tidak maju, ya orang akan berpikir Gerindra akan jadi tiket. Sekarang tiket Gerindra menjadi secara politik, karena Prabowo masih maju. Meskipun belum otomatis, ya, Pak Prabowo akan maju lagi di 2024. Jadi secara peluang, elektabilitas, kita tidak bisa mengatakan Pak Prabowo kuat, tetapi tidak bisa mengatakan Prabowo lemah. Karena elektabilitas masih ada. Modal beliau sebagai calon presiden masih relatif kuat. Satu, secara partai 13% kursi itu juga angka yang relatif kuat. Cukup mengajak 1 atau 2. Satu partai sudah cukup. Itu satu. Yang kedua, beliau ketua umum dan veto player. Orang menentukan di Gerindra. Tiga, catatan saya, infrastruktur Gerindra kan relatif kuat juga. Kalau disia-siakan tidak, ya karena Prabowo sudah 2 kali, tidak maju lagi kan sayang juga. Dan yang ketiga, Prabowo sekarang punya panggung tambahan. Ketua umum Gerindra sebagai Menteri Pertahanan dan dari Pak Jokowi. Itu menjadi kelebihan sekaligus kekurangan ke depan. Jadi uang tidak sebesar 2000, mohon maaf saya harus mengatakan tidak sebesar 2019. Nah, mungkin Pak Prabowo juga akan berhadapan dengan figur-figur yang mirip dengan Pak Jokowi. Dugaan saya, predik saya adalah figur-figur gubernur juga. Saya sebut saja namanya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Kalau misalnya tidak berpasangan dengan Pak Prabowo, akan menjadi orang-orang kuat, menjadi petarung lawan bagi Pak Prabowo. Itu tugas Bung Daniel semakin berat dibanding 2019 secara elektabilitas tentunya. Saya kira itu dari sisi peluangnya. Ada sisi koalisi juga tentunya. Ada 3 peluang koalisinya, bisa berkoalisi. Kan kalau poros itu kan kemungkinannya 3, Bung Reinhardt. Tidak bisa lebih tadi ya Pak Fatul, saya setuju harus diperjuangkan. Tidak 20%. Putra terbaik bangsa ini, putra-putri terbaik bangsa ini banyak. Kalau dikecilkan semua partai bisa mengusung, itu semakin bagus. Nah, tapi sekarang kan 20%. Peluangnya hanya 3 poros.
tiga poros itu asumsi saya kingmaker-nya, bukan prediksi saya, satu yang bisa menjadi kingmaker itu satu Ibu Megawati, PDIP, yang kedua Jokowi sebagai presiden, dan Golkar, Nasdem, kemudian PKB, kemudian yang ketiga adalah ini Pak PKS dan Demokrat, tetapi belum cukup PKS dan Demokrat. Nah, saya kalau membaca satu persatu, yang paling mungkin bagi Pak Prabowo peluangnya justru bersama PDIP. Sekarang yang lagi sedang lengket dekat dengan PD Perjuangan. Dengan Pak Jokowi saingannya banyak. Hubungan dengan Pak Jar yang diusung seterusnya. Nah, dengan PKS dan Demokrat, tadi seperti Bung Reinhardt tanyakan kepada Pak Fatul Badi tadi, PKS sudah kesannya ditinggalkan. Kemudian ada SBY juga, Pak SBY punya nama AHY, itu peluangnya. Nah, ini plus minusnya itu ya, Bung Daniel perlu memikirkan kalau Pak Prabowo dengan PDIP berpasangan dengan Mbak Puan, mungkin catatannya Mbak itu menjadi jalan terjal juga secara elektabilitas, karena PR-nya Mbak Puan elektabilitasnya belum begitu kuat. Sehingga menangnya tidak begitu besar. Berpasangan dengan Anies Baswedan misalnya dulu sebelum digadang-gadang, Anies sekarang posisi tawarnya naik. Sudah merasa dari levelnya capres. Itu jadi plus minusnya. Ditambah lagi PS dulu. Kan sekutu. Sekarang mungkin agak beda. Jadi peluang tetapi lika-likunya tugas Bung Daniel dan kawan-kawan berat ini. Itu kira-kira bacaan saya. Ya, tugasnya berat, tapi ada peluang, ada tantangan membaca situasi politik ke depan. Mas Hanta, kalau setiap pilpres kan punya tantangannya sendiri-sendiri ya, tentu secara politik dan juga bagi para kandidatnya. Pak Prabowo 2 kali pilpres, tentu kalaupun nanti maju di 2024 tentu akan berbeda. Karena sekarang pun Pak Prabowo sudah bagian dari pemerintahan. Menurut Anda apakah ini sebuah keuntungan ya secara politik sekarang sebagai Menhan tentu berbeda ketika Pak Prabowo di 2 kali pilpres ada di luar pemerintahan. Itu bagaimana menurut Anda soal peluang tadi? Ya, ada dari 2 sisi membacanya. Bisa kita membacanya positif karena ada panggung. Dalam politik memang butuh panggung. Kalau kinerjanya bagus sebagai Menhan, meskipun secara elektoral panggung politik sebagai Menhan relatif tidak begitu seksi. Sebenarnya kita itu dibandingkan misalnya trennya gubernur hari ini atau menteri yang terkait dengan menghadapi pandemi dan sebagainya. Tetapi ada tantangan yang kerugian politik ya yang harus diantisipasi atau rebranding atau di recovery adalah soal kekecewaan basis pendukung Pak Prabowo ketika Pak Prabowo lompat bergabung ke pemerintah. Itu otomatis itu stuck dalam bahasa pesimisnya stagnan, optimisnya stabil sebenarnya bisa tergantung perspektifnya, itu berpindah mencari idola alternatif baru. Yang kita baca di data survei kecenderungan ke Anies Baswedan. Beda ceritanya kalau Anies misalnya nggak maju 2024. Bisa jadi kan kembali pulang untuk mendukung Pak Prabowo masih ada peluang. Tapi kalau kemudian maju, ya Pak Prabowo akan mendapatkan lawan yang disiapkan Pak Prabowo lagi. Ini seperti Pak Jokowi yang didukung Pak Prabowo di Pilpres di Gubernur DKI, kemudian menjadi lawan Pak Prabowo, nggak berhasil. Nah sekarang kalau Pak Anies juga jadi lawannya Pak Prabowo juga terjadi hal yang kedua. Itu jadi tergantung dari 2 hal itu untuk membaca kemungkinannya. Tapi sebenarnya ada kabar baik. Jika ada yang baru maju itu cerita tapi di level gubernur ya, yaitu kita tahu Ibu Khofifah di Jawa Timur 2 kali kalah juga. Kemudian di rebranding dengan Wiswayahinya sudah saatnya di periode ketiga justru menang. Tetapi ada 3 atau 4 parabel saya kasih catatan menangnya Ibu Khofifah. 1, lawannya siapa dulu? Kalau lawannya flat tidak begitu kuat, ada peluang. Tapi kalau lawannya sangat kuat, figur baru yang kuat, saya kira berat juga bagi Pak Prabowo. Yang kedua, ketepatan memilih wakil. Wakil harus figur baru yang betul-betul yang fresh juga, elektabilitasnya yang kokoh. Yang ketiga, barisan koalisinya solid. Dan yang keempat, tentu strategi rebrandingnya Pak. Jadi, saya kira koalisi ini memang agak berbeda ya, masih jauh ya, Bung Reinhardt. Karena Pilpres kita ini dinamis sekali. Kalau saya baca analisa tendensi partai hari ini, meskipun politik itu sangat dinamis, partai bisa berubah last minute akan kemana itu tidak bisa kita tebak. Tetapi kecenderungannya kan PDIP dan Gerindra sekarang sangat dekat. Mungkin kalau ditambah mungkin ada P3 satu. Yang kedua juga partai-partai dalam pemerintahan. Mungkin kita kelompokkan yang kedua relatif bisa tanda petik ya dikendalikan oleh Presiden Jokowi, yaitu Golkar, PKB. Yang ketiga mungkin bisa Nasdem atau PAN.
Nah, yang ketiga, poros yang ketiga, kecenderungan ya, yang di luar pemerintahan yaitu PKS dan Demokrat. Tapi masih butuh satu partai, tambahan PAN atau Nasdem kecenderungannya. PAN balik lagi, setelah gabung pemerintah, gabung lagi seperti dulu, bisa. Atau Nasdem misalnya agak berbeda, kemudian di ujung berpisah dengan Jokowi juga bisa. Tetapi kalau tidak ada yang berubah, maka nasib PKS dan Demokrat harus hati-hati. Kalau tetap 20%, PKS dan Demokrat Bisa tidak bisa ditinggal ya? mengusung pasangan karena tidak cukup 20%. Semua partai dalam pemerintahan ini misalnya solid, mereka ada dua pasangan diusung misalnya siapa, apakah Pak Prabowo dapat di antara dua itu, maka PKS dan Demokrat tidak bisa mengusung calon. Calon itu bisa dari poros di antara yang dua poros yang terbentuk di dalam koalisi pendukung Jokowi. Itu bisa terjadi, hanya ada dua. Kemudian jangan sampai calon tunggal. Apakah itu nanti benar-benar kompetisi atau tidak, nah, itu akan muncul. Atau ada satu partai yang terlempar atau luar dari koalisi yang dianggap sekarang solid, biasanya di ujung kan berubah, PKS dan Demokrat berpotensi membentuk poros. Ya kalau saya baca potensinya ada di PAN dan di Nasdem. Kalau kita lihat dinamikanya, analisanya. Jadi Pak Prabowo menurut saya tantangan elektabilitasnya, elektoralnya relatif tinggi. Tapi kalau ini tujuannya untuk partai, ini relatif tepat ya Sekjen mengeluarkan statement ini ya tadi saya katakan untuk menjaga stabilitas para Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo masih akan maju, menjaga stabilitas internal partainya, menggairahkan infrastruktur partainya, ya saya kira tadi partai itu masih milik Pak Prabowo. Sehingga kalau mau bernegosiasi langsung dengan Pak Prabowo, kira-kira tiketnya masih milik Pak Prabowo. Begitu. Oke, di luar akan maju atau tidak, jadi menurut Anda penting ya bagi partai dalam hari ini Gerindra untuk kembali memunculkan nama Pak Prabowo sebagai capres di 2024. Saya kira tidak hanya Pak Prabowo, tadi juga partai yang lain. Mas Ahmad Batubari juga memunculkan nama Salim, Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang ada di internalnya. PAN juga ada Pak Zulkifli Hasan. Kemudian semuanya menyebutkan, partai besar, partai menengah, partai kecil menyebutkan. Karena itu posisi tawar ya, cara bernegosiasi. Kalau tidak ada, ya mungkin paling lemah di P3 ya, tidak ada figur. Nah partai yang kecil juga figurnya tidak begitu menonjol. Nah ini jadi tantangan bagi Pak Prabowo itu, saya ada berlapis-lapis. Satu membentuk koalisinya, Bung Daniel. Sekarang membentuk koalisi itu dengan PDIP harus tidak betul apakah bisa atau tidak gitu. Dan sekarang ada relasinya dengan Pak Jokowi juga. Yang kedua meyakinkan pemilih yang kecewa untuk kembali mendukung Pak Prabowo. Itu juga agak berat menurut saya. Yang ketiga adalah dulu Pak Prabowo kan menggunakan masih simbol itu kan beliau militer, cak dan berani. Dan kemarin strategi politiknya geser ke kanan habis bahkan di ujung itu kelompok-kelompok Islam itu sebenarnya menguntungkan PKS. Justru yang dapat efeknya bisa tidak langsung PKS, bukan PAN selain Gerindranya. Karena ini sangat ke kanan. Itu juga perlu dipertimbangkan di rebranding. Yang ketiga, satu lagi adalah lawan politiknya diperhatikan. Kalau lawannya misalnya ternyata bukan gubernur-gubernur seperti Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil, ternyata lawannya ketua umum yang lain, Pak Prabowo misalnya, mohon maaf saya harus sebutkan Erlangga Hartarto maju, misalnya Mbak Puan sendiri, dan para ketua umum menang, ya, Pak Prabowo berpeluang besar. Kalau yang maju para ketua umum semua, jadi tergantung lawannya juga seperti itu dan pasangan. Jadi kalau lawannya Pak Ganjar, Pak Anies itu berat menurut Anda? Iya, kalau datanya hari ini dan kemungkinan menurut saya berat. Dan kemungkinan trennya saya membaca ada kemungkinan akan tersalib Pak Prabowo. Oke, baik. Mas Hantayuda, terakhir dari Anda, setelah sinyal dari Sekjen Gerindra, Pak Prabowo akan maju ini, menurut Anda akan seperti apa ini ke depan peta politiknya? Apakah akan berubah? Atau ya saatnya kemudian semua pihak yang punya kepentingan di 2024 sudah mulai mengkalkulasi? Singkat, Mas Hantayuda. Saya kira akan tetap dinamis ya, dinamika politiknya. Jadi saya baca adalah realnya akan ada 3 poros kemungkinan tadi. Bagaimana di 3 kunci, Bu Mega, kingmakernya kalau queenmakernya adalah Bu Mega, maka dekati PDIP. Kedua, bisa kalau Bu Mega dan Jokowi berpisah, tanda petik ya, kita belum tahu kalau ternyata berpisah, maka bisa dengan Pak Jokowi kingmakernya, di situ ada dan sebagainya. Atau yang ketiga tadi bersama Pak SBY dan PKS jadi alternatif. Meskipun ada tantangan plus minusnya ketiga-tiganya. Tetapi terbentuknya koalisi itu elektabilitas
tokoh biasanya. Kalau kuat biasanya bisa berkumpul itu para partai. Yang kedua, kedekatan figur atau kedekatan partai. Nah, yang ketiga ini sangat peluangnya besar bagi Pak Prabowo. Jadi ada dua ya soal seleksi, rekrutmen calon presiden dan nanti di election, di pemilihannya. Untuk koalisi Pak Prabowo peluangnya besar sebenarnya dengan modal 13 kursi di parlemen itu. Dengan syarat itu. Maka dengan satu partai aja. Misalnya mengajak satu dengan Golkar, Gerindra sudah bisa maju. Dengan PKB saja sudah bisa. Dengan PKS saja sudah bisa. Dengan Demokrat juga sudah bisa. Jadi untuk koalisi terbentuk, besar peluang Pak Prabowo. Tantangannya besar, berat adalah di memenangkan pertarungan kalau ternyata di seberangnya ada figur baru, misalnya dari gubernur yang namanya cukup beredar. Tetapi para gubernur pun belum otomatis bisa maju karena mereka misalnya Ganjar belum tentu dapat tiket, kecuali kingmaker misalnya Jokowi berhasil. Kemudian Anies juga belum tentu bisa maju. Jadi bergantung. Kalau lawannya ternyata para ketua umum, Pak Prabowo juga maju. Jadi koalisi itu bergantung siapa lawannya, bagaimana peta politiknya. Saya kira terlalu cepat, terlalu pagi untuk menyimpulkan siapa pemenang Pilpres, tetapi paling tidak tendensi awal misalnya masih sangat kencang. Prabowo dan Gerindra dan semua partai tentu termasuk PKS dia akan membaca itu. Dan nanti mungkin juga akan muncul koalisi-koalisi di luar prediksi akan bisa muncul juga. Seperti di DKI misalnya, di ujung juga itu, jelang subuh baru diputuskan, kemudian baru didaftarkan. Bisa jadi, asalkan ada dua ya terakhir saya ingin mengatakan, kalau Pilpres ini terjadi kompetisi sungguhan. Kalau kompetisi sungguhan itu yang saya harapkan, demokratis, ada kompetisi, petanya sangat dinamis, stabilitas, kartu-kartu Pilpres, kartu-kartu para calon sangat ditentukan elektabilitasnya. Tapi kalau jadi kompetisi semu, artinya yang di dalam pemerintahan ini ternyata sudah ada kesepakatan, sementara PKS dan Demokrat gagal mengusung, itu yang tidak kita inginkan. Ternyata hanya ada dua calon, kemudian ya yang menang siapa di antara itu juga tidak menarik. Semoga kita lihat adalah ada kompetisi, demokratis dan terpilihlah pemimpin yang terbaik, putri bangsa kita yang terbaik. Baik, meskipun masih sekitar 2 tahun lagi, tapi sudah menarik kalau kita membaca 2024. Terima kasih banyak Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Mas Hanta Yuda, Bang Ahmad Fathul Bari untuk diskusi yang menarik malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.